Oke, kita mulai. Selamat sore. Saya ambil dikit lah dulu lah ya. Apa tuh namanya itu? Apa ya namanya ini ya? Distilasi ya, olah data. Nah, di olah data ini kan sebenarnya di YouTube itu sudah diketahui ya ceritanya seperti apa gambar kurva yang mau dibuatkan ceritanya tuh. Nah, kalau data pengambilannya salah, ya maka mengalami kesulitan sebenarnya itu pengolahan data. Dan itu sudah dijelaskan kemarin. Nah, ketika ngolah data sudah selesai, ya kurvanya seperti apa, maka yang terjadi adalah kamu pembahasan. Bagaimana nih yang terjadi di sana? Dan ingat selama membahas tidak boleh ada menyalahkan teknis pengambilan sampel, alatnya jelek, segala macam itu tak boleh seperti itu ya. Jadi dikatakan itu ya apa ya saya bilang ya sudah tidak ada permasalahan ini itu ya ceritanya. Jadi di sini ya tentang water buds ini dia. Jadi tinggal dibahas seperti apa ketika kamu mengumpankan apa tuh namanya? Mengumpankan siapa tuh namanya? Mengumpankan sampel ya di sana itu sebentar ya ada yang miss di sini. Oh, bentar ya. Apa? Berapa banyak? Oke, udah muncul. Jadi nanti yang muncul di kamu mah nggak ada video, di saya ada video ya. Oke. Oke, jadi di situ tuh sudah diberitahukan ya ceritanya. Sudah diberitahukan bahwa seperti apa kurvanya, seperti apa yang diharapkan. Nanti dibahas di sana. Bagaimana sampel yang diumpankan, terus dicampurkan dengan si Aquades itu, terus akhir dari distilatnya berapa. Kok bisa ngumpanin segana yang jadi di dalam proses yang dapat didistilasi atau kita dapat kandungan murninya itu cuma 2 mili misalnya atau 20 tetes. Nah, pertanyaannya kita ngasih ngumpanin 50 mili, dapatnya 50 mili, dapatnya cuma 2 mili, 48 mili kemana? Nah, itu kan fenomena yang ada di praktikum. Nah, kalaupun kamu mau menjelaskan ada kesalahan saat nanti di videonya ya, di video itu kamu menjelaskan apa kesalahan kamu dan bagaimana seharusnya yang dilakukan. Itu bentuk yang kompensasi jika nilainya mau diperbarui ya, maksud saya. Lalu pengolahan datanya, jika misalnya datanya jelek nih, seharusnya datanya seperti apa seharusnya. Nah, kamu bisa membuat seandainya di situ ya.
Lalu ketika nanti di pembahasan ya disampaikan gitu ya seperti apa gitu. Kalau kamu sudah memberikan seandainya seperti itu di dalam, jadi bukan di laporannya ya, tapi di videonya pembenarannya. Kalau di laporan mah ya yang kejadian di lapangan, fenomenanya diberitahukan. Kenapa bisa tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan apa yang harusnya yang dicapai. Misalnya yang dikerjakan terjadi hal-hal yang lain itu mah disampaikan di video, jangan di dalam laporan praktikum. Jadi tidak boleh menyalakan alat di sana. Nah, kesimpulannya apa? Lah, hasilnya jelek. Ya sampaikan apa adanya. Dari hasil proses distilasi ini yang diumpankan 50 didapatkan data hingga praktikum 2 jam misalkan adalah 2 mili. Itu data lapangan, ya. Nah, jangan menyampaikan kekurangannya, ya apalagi ganti aja temennya. Oh bukan itu ya. Kurang lama bu waktunya. Oh bukan itu ya fenomenanya. Oke, itu kurang lebih distilasi. Nah, jadi tinggal kamu benahi dengan laporan kamu ya. Sekarang saya masuk ke kadar air. Oke, kadar air. Sama ya, seperti ini ya. Ada pretest, ada laporan pendahuluan. Oke, pretest dan pendahuluan ini sama dengan video yang sebelumnya. Jadi tolong ditonton dulu ya. Oh, pretest tuh ada. Nah, pertanyaan saya saat sampel itu nih, siapa yang bisa bantu saya? Kelompok siapa? Sampelnya apa nih? Gimana? Karena saya lihat di lapangan ada yang salah tangkap nih ceritanya. Ya, jadi entahlah ya apa salah statement saya atau apa, saya sambil buka handphone ya. Sambil ngelihat tim kamu itu apa ya, bagaimana caranya ya. Sebentar. Praktikum kadar air. Nah, saya sambil ini ya, kan ada dokumentasi ya, ini saya lompat-lompat ya, ada dokumentasi saat praktikum. Jangan yang foto gaya, ada yang candid lah. Ya kesannya banget di praktikumnya. Nah, jadi kan kesannya tuh natural. Kalau fotonya pose seperti ini terencana sekali Anda terlihat ya. Ambil angle yang bagus pas. Nah, jadi ada tim hore di luar yang mungkin gak ikut praktikum atau siapalah kakak kamu sih. Kak, candid dong. Nah, jadi saya juga mencari-cari nih foto terbaik karena kita akan memberitahukan mungkin nanti evaluasi kenapa praktikum yang seperti ini, apakah masih ada kendala dan kedepannya harus kayak mana sih. Nah, kalau tahun kemarin kan sebelumnya tidak ada di site seperti ini kamu dibagi-bagi kelompok ya. Kalau sekarang pembaruan. Nah, next misalkan pandemi masih berlangsung, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki yang kemarin ini ya ceritanya. Oke, saya lihat dulu ya datanya. Oke, ada yang mau statement dulu, siapa yang bisa mandu saya? Atau ada yang, oh saya bu, gitu kan ya. Ada yang kurang gitu ya, ayo sini siapa sampelnya gitu maksudnya. Monggo siapa? Oke, yang sini ada? Di dalam ruangan ini? Boleh bu. Boleh? Kamu deket sini biar mulutnya kedengeran gitu ya. Oke, depan sini ya. Kamu kelompok berapa sih? Kamu yang mana? Saya kelompok 3 ya, oke 3. Berio ya. Berio nggak kelihatan di sana. Berio ada depan saya, tepat depan saya. Sampelnya adalah bawang merah ya, Mbak. Ya, bawang merah. Panjang, lebar, dan tebal yang sama. Ngerti ya, Mas? Itu dimensi. Namanya dimensi kalau bahasa kita. Panjangnya berapa, Mas, kemarin? Nggak diukur sih, Bu. Nggak diukur? Ada udah dibilangin ya? Iya, Bu. Oke. Tebalnya? Sama juga, Bu. Oke. Berarti pretestnya udah tetot ya ceritanya kan ya. Saya kan nanya itunya ya. Dimensinya dilakukan. Dimensi itu apa? Panjang, lebar, mungkin tebal ya. Nanti tinggal diperbaiki ya di videonya ya. Oke. Kenapa kita buat seperti itu sih Mas? Butuh dimensi sih Mas sebenarnya. Karena bawang itu kan nggak jelas ya ceritanya. Ukurannya ya tebal. Terus ada yang gede banget, ada yang tipis banget. Kamu pasti cari yang tipis-tipis ya. Itu dia ya. Itu yang sebenarnya. Lalu ada apa lagi yang kamu lakukan saat
preparasi sampel, Mas? Kalau itu sih kita bikin satu dulu tuh Bu sampelnya. Ah. Kayak dibandingin Bu. Oh gitu. Oh jadi Pakai- berarti dapat dong dimensinya. Ya Bu, cuman gara-gara apa namanya? Kalau bawang merah kan ada lapisan-lapisannya Bu. Aha, oke. Agak susah. Jadi dimensinya sana. Oke. Terus teman-teman kamu kan ada yang utuh, ya kan ya? Ada yang bawang utuh, ada yang ditumbuk halus, ya kan ya? Ada ya? Kayaknya enggak Bu. Nggak ada. Yang utuh sama apa? Slice. Iya. Oke, cuman 2 ya. Ya Bu, 3 Oh, sama yang saya. oh 3 sama yang potong ya. Oke. Kira-kira kenapa sih disuruh kayak gitu? Buat ngebandingin Bu. Yes, benar. Jadi udah nangkep ya. Jadi kelompok lain tuh, nah, kalau kamu ngeringin utuh, kapan udara panas bisa masuk? Nah, jadi kan kita ngukurnya kadar air rata-rata. Walaupun kita bilang kadar air, tapi lihat dulu sampelnya apa. Misalnya, kita pakai beras. Ngukurnya pakai itu enggak? Kadar airnya. Kemarin kan ada sampel tuh beras, yang beras utuh apa beras yang digiling ya ceritanya. Terus dia ngukur pakai itu. Sebenarnya pakai itu nggak sih? Apakah semua bahan di dunia ini ketika kita ngukur kadar airnya itu adalah pakai oven? Enggak, Mas. Ada beberapa alat ngukur kadar air itu yang jenis grain, biji-bijian, itu pakai alatnya yang lain. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar kamu nalar. Ini beras, mau diukur kadar airnya. Digigit aja sakit. Ditumbuk. Lah, ditumbuk aja udah direndam pakai air. Lah, jadi masukkan ke air dong. Nah, jadi kita nggak tahu kadar air dia aslinya berapa sebenarnya. Nah, jadi ada bentuk penalaan-penalaan arti kata. Praktikum itu bukan mengartikan semua kadar air dihitung dengan oven. Tidak. Ada beberapa sampel, kita set suhu berapa sih Mas kemarin Mas? 105 derajat. 105 derajat Celcius. Selama berapa Mas? Kita praktikum? 4 jam kalau nggak salah. 4 jam. Pegel ya. Puasa lagi kan ya. Mana bawang tajam pula ya. Nano-nano. Ya, sini aja nggak apa-apa ya. Ya. Apa ya? Tadi dia bilang gini, kata dia ukuran dia gini, dia buat satu sampel, udah itu di copy sama dia, motongnya gitu, jadi dapatlah. Jadi kan pertama dia bilang dimensinya saya nggak ngukur Bu, oke. Iya, ternyata pas jadi gini, penyampaian Mas Berio itu hanya saya nangkep artinya dia melakukan dimensi, tapi dengan cara penyampaiannya gini, saya potong Bu, udah selesai itu, terus saya copy yang lain agar ukurannya sama, oke. Berarti diukur sebenarnya secara nggak langsung, tapi mungkin nggak diukur berapa sentinya. Yang penting mah sama ukurannya, ngerti nggak gini? Ini HP, misalnya apa ya? Ini kan ukurannya pasti sama ya ceritanya. Nah saya mau mindahin ini ke kertas, tapi saya nggak punya penggaris, ya udah copot, saya buat pakai karbon aja selesai. Itu melakukan dimensi, cuman tidak terukur. Ya kira-kira segini lah Bu seruas jari ini. Seruas jari ini dari kamu sama jari saya kan beda. Itu saja kesalahannya ya. Next tinggal diperbaiki nanti di videonya seperti apa. Nah karena yang sebelum-sebelumnya kalian kan kalau ada arahan nih, potonglah 6 cm, potong 6 cm. Nah sama seperti yang di kadar distilasi. Jadi kamu yang menginisiasi di sini, karena nanti di penelitian kan kamu yang menginisiasi. Tebalnya berapa ya? Panjangnya berapa? Nanti kan kamu eksperimen atau kamu membaca artikel dari penelitian orang lain. Itu sebenarnya yang ingin dikembangkan. Ya, jadi misalkan kayak seperti itu, harus tahu kenapa. Ketika kita memotong bawang atau kita mau ngoven bawang yang mau besar, mau potongan atau apa ya slicing ya kita bilang. Ketika kita mengurangi kadar airnya dengan alat yang sama, tapi ukurannya berbeda, beratnya berbeda, bagaimana dia bisa dapat perlakuan yang sama? Jadi kita kalau mau memperlakukan sama ya sama. Misalnya gini, kamu mau ngutuk, jangan mikir bawang deh misalnya ya. Kita mau ngeringin baju di bawah matahari di tempat yang sama, pasti suhunya kurang lebih sama. Beda kalau yang satu jemurnya di rumahnya Dava, satu di rumah Berio, yang nggak tahu Berionya ada di Bogor lagi hujan. Di sini Bu nggak kering-kering ya, iya ada hujan. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama, begitu menjemur, yang satu baju, yang satu jeans, ya beda. Udah kelihatan ya jeans pasti lama karena sudah tahu tekstur kainnya. Jadi ibaratnya yang sana. Jadi kalau Anda memotong tapi tidak memperhatikan dimensinya, tapi
Anda misalnya ukurannya segini, terus Anda copy, itu sebenarnya sudah mendekati, hanya tidak terukur berapa panjangnya, lebarnya, tebalnya, itu kekurangannya. Next, diukurlah. Atau kamu set, oke, panjangnya 6, lebarnya 4, tebalnya ini, baru ngukur. Ya, itu yang kurang ya, karena kan dibalik sama saya. Nah, itu kan masuk dalam pretest juga selama sama prepare itu tuh sebenarnya. Masuk ke dalam sana. Oke, itu udah nangkep ya. Oke, suhunya 105. Tidak semua sampel itu dikeringkan dengan 105 sebenarnya. Tapi saya buatkan 105. Kenapa? Lagi mah ceritanya emas mau 90, Aridapa 100, terus mesinnya mau muter berapa? Kita punya mesinnya cuman hiji. Yang ada praktikum sampai sekarang nggak kelar-kelar. Setidaknya prinsip kerjanya sudah paham. Oh ini. Jadi nanti ketika mau penelitian atau mau eksperimen yang lain, mau PKM, memperhatikan, enggak kata Bu Desi teh suhu ngeringin teh 105. Berarti teh salah nangkep bahan apa dulu. Enggak semua bahan dikeringkan di oven, tapi diajarkan prinsip kerja. Diajarkan sampel ini tuh sebenarnya bukan ke sini. Nah, jadi nangkep ya. Oke, setelah itu tidak semua sampel dikeringkan, misalnya gini. Kenapa kemarin sampel itu ada 3 lapis? Misalnya saya sampel 5 gram dalam 1 cawan ya. Ini harus ada 3 kalinya mas, minimal. Kenapa? Misal nih, si Berio lagi megang, kesenggol, jatuh, amsyong. Ya, oke, nah itu dia. Terus kamu kan tidak tahu berapa sih sampel minimal ketika mau di oven 5, 7, 10, 15. Oh udah semuanya aja, ya nggak kering-kering. Jadi beban alatnya. Kayak tadi kita bilang, jemur pakaian, bajunya 3. Lah, kalau raknya cuma muat 3, kamu masukin 5, lah ya lama dianya. Kan kering itu berdasarkan lebar. Lah matahari kan begini, baju kita begini, kapan ketemu? Coba bajunya dibalik gini. Ya kan lebih cepat. Kenapa orang menjemurnya begini? Udah tahu mataharinya begini. Ya dia dari atas dengan harapan tetesnya itu langsung. Tapi kan tetesannya mengalami panjang. Kita kasih gambar ya. Yang di depan kagak ngerti. Nah, misalnya bajunya begini nih. Ini baju ya. Ya. Kalau mataharinya itu, alamak, saya juga nggak pintar gambar ya. Kita cari saja gambar bintang. Ini saya anggap ini gambar matahari. Jadi mataharinya di sini nih ya. Ari yang biru kotak teh baju ya. Begitu ini disinari, maka yang pertama itu bergerak adalah bagian atas ini. Nah, begitu kering kan air-airnya di bawah itu kan turun ke bawah. Nah, panjang nih urusannya. Lain cerita kalau bajunya kita putar seperti ini. Panjangnya kan jadi lebih kecil. Bisa kan kamu protes dengan ibu-ibu yang bagaimana kita kalau nggak buat baju ini aja, pengering baju seperti itu? Tidak ada. Tapi kan kalau jemur pakaian anak bayi, kamu tahu yang muter? Iya, kapan keringnya? Ya, mana anak kecil kalau ngompol kan cepet yang kayak gini loh. Gini, terus yang modelnya ada begini di atas. Jemurannya begini kurang lebih. Ya, kayak dicong-cong gini. Muter dia, kayak kincir-kincir gini. Nah, kapan keringnya itu? Karena dekat-dekat dia. Nah, lalu baju itu kan ada jenis kain dan kawan-kawan. Nah, kayak kamu kan dibalik, ketebalan di sini. Nah, di situ saja perbedaannya, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ada desain lah kita bilang. Kalau mataharinya condongnya ke sana, di sini udah teduh, ya digeserlah lebih terang. Nah, itulah kurangnya dari pengeringan matahari ya. Dan pengeringan itu tidak hanya menggunakan udara panas, tapi ada yang dikeringkan pakai kulkas, freeze drying, itu ada yang dibiarkan saja di ruang terbuka bisa. Ya, ada namanya spray ditembakkan seperti ini ya. Nah, ini yang di sana nggak tahu gerakan saya ya. Ini dia ya. Jadi ada lebih luring nggak luring itu loh ya. Saya gambarnya ya susah tuh ya. Lalu apa ya? Semuanya intinya adalah mengawetkan produk. Kita ingin tahu kadar airnya berapa agar kadar air itu tercapai. Dan beberapa sampel itu harus misalnya pertama per 1 jam diukur.
Kalau merasa 1 jam kurang, kalau setengah jam terlalu dekat, hitung 1 jam. Kapan kita berhenti menghitung? Ketika beratnya mendekati konstan. Misalnya 1 jam, berapa? Kedua, setelah itu 1 jam lagi, beda jauh nggak nih? Oh, beda jauh nih, sekali lagi. Beda jauh nggak nih dengan yang kedua? Masih, terus. Berarti 4 jam itu bukanlah patokan. Bu, saya tuh pengen kering banget, ya udah sampai subuh, Hana silakan. Ya, arti kata sudah set bagaimana mengerjakannya seperti itu. Nah, disuruh 5, 7, 10 misalnya sampelnya ya beratnya. Sehingga kamu tahu berat minimal berapa. Kamu bilang, kenapa nggak 1 gram aja cepet? Pertanyaan saya cuman gampang. Neraca digital kita mumpun nggak? Kalau 0,00000 panjang, sok silakan. Tapi kalau kita akan beli yang murah-murah saja ya, cuma 0,00 2 digit belakang koma, maka akurasinya juga berbeda. Lalu ya, di timbangan itu ketika kita sudah masuk tuh ke dalam rak oven nih ya ceritanya, kita kan nggak punya cawan porselin ya ceritanya, nggak punya banyak ataupun nggak punya sama sekali, maka yang dialternatifkan adalah pakai aluminium foil ya, itu pendekatan. Nah, jadi sebenarnya aluminium foil tolong dibuat ukurannya sama. Kamu kotak saya dabu terserah, itu mempengaruhi dia. Kalau kamu buat kotakan yang sama nih, ukurannya berapa? Jadi kalau saya motong pakai penggaris saja sama, terus ngukurin kotak. Nah iya, jadi tahu luas penampangnya sama. Jadi jangan sampai naruh sampel misalkan seperti besok lah cari pen tablet ya, ada di rumah pen tabletnya nih, jadi enak ngegambar-gambarnya. Misalnya sampelnya bulat-bulat, nah ya bulat di sini, terus mana ini? Lah bulat lagi di sini, beda ukurannya, gede segede ini, kan kelihatan kalau ini ada yang kita mengalami salah ya. Gini, ada lagi yang kecil aja gitu ya, misalnya gini. Nah, misalnya pastikan sampel itu terdistribusi dengan baik benar, yang runut gitu. Jadi karena kan si udara panas dari oven tuh kan nyampe ke atas, dia kayak matahari di atas dia itu. Seret. Tapi kan ada bolong-bolong ini dengan harapan dia udara panasnya itu tersirkulasi merata di dalam ruangan. Nah, kalau kamu punya ukuran segede-gede nggak jelas gini, alatnya kan jadi ngeringin yang paling kecil lah, lebih cepat. Nah, jadi kamu punya feeling, wah ini udah kering nih. Nah, jadi kalau misalnya sampelnya ukurannya sama, maka ketika terjadi penimbangan atau pengukuran data berat per waktu 1 jam, maka dia akan kelihatan step by stepnya. Nah, jadi oh ini langkah yang itunya ya. Oke. Lalu kenapa raknya penuh banget? Itu tidak boleh sebenarnya, Mas. Tapi saya terangkan kenapa tidak boleh, beban dia itu sebenarnya berapa. Seharusnya cuma 1 rak, dan rak itu tidak ya kayak terjadi kepadatan di Jawa gitu, tidak. Jarang-jarang kayak di Kalimantan, Sumatera seperti itu. Kayak tadi kita padat kan? Apa yang terjadi? Mau mati kita napas ini. Nah, itu namanya dia juga punya Mas beban maksimal. Enggak-enggapan dia bisa ngeringin orang tapi enggak maksimal. Ada yang ngerasa, bro, ini udara panas saya nggak nyampe sih. Sabar ya bro, nggak terjadi pemerataan. Mungkin 3T kamu daerahnya. Nah, seperti itu. Peibaratannya ya agar lebih mudah dengan bahasa kalian ya. Nah, seperti itu. Dan seharusnya satu kelompok teh 1. Seharusnya. Tapi karena durasi dan kawan-kawan, mohon maaf lahir batin ya ceritanya. Tinggal nanti pas mau penelitian jangan ngikutin seperti itu. Nangkep, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya yang lebih banyak, jadi kan enak nih. Itu sampling ya ceritanya. Nah, sudah selesai diukur, begitu keluar pakailah sarung tangan. Enggak, saya cuma 100 mah gampang. Iya, bener. Ari kesenggol sama pintunya, enggak taunya ada listrik yang kecil-kecil itu loh. Sampel jatuh.
Ngulang dari awal sejam berlalu. Aduh mak, preparasi 2 jam. Nah, kenapa harus samplingnya minimal 3 itu untuk backup dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya bisa mengantisipasi tidak pakai desikator. Kamu lihat desikator kamu numpuk kemarin ya. Nanti di video tunjukkan seperti apa yang ditumpuk, kan kamu punya dokumentasi ya. Ini kan kesannya kayak podcast lah. Nanti di situ dikasih tahu bahwa ini tidak baik, seharusnya gimana nih? Kamu bisa buat video yang seharusnya seperti ini, nggak buat take. Bisa ngambil kan? Editin, cuma nambah-nambah aja, merger seperti itu. Kenapa? Yes, yang tadi saya bilang durasi dan kawan-kawan. Karena kasihan dia juga. Akhirnya apa? Ya nggak kerja, itu cuma numpang aja, numplek segala macam ya. Dan sebenarnya ada yang bisa kita skip. Desikator itu tidak dipakai. Ada beberapa, tapi kalau di praktikum itu harus diberitahukan agar paham dengan desikator. Nah, atau desikatornya digedekan saja ya. Setelah selesai desikator itu harusnya diregenerasi dengan suhu 400 derajat Celcius dengan oven itu. Tapi kembali lagi wis tekan sore ya, wis tekan maghrib gitu ya. Jadi kita sudah mikirin perut. Ya, kalau orang lagi lapar tahu ya geragas. Jadi kita harus memaklumi itu. Ya sudah, tidak apa. Nanti pas penelitian. Jadi yang di skip adalah ketika tray itu kita keluarkan, taruh di meja, pastikan timbangan itu ada alas silikon. Alas yang itu silikon itu. Dan seharusnya beli, kalau saya biasanya saya potong, agak jahat ya. Saya pernah beli alas silikon bulat seperti ini. Terus saya potong yang ukurannya sama dengan alas neraca digital atau timbangan. Dia adalah alas. Itu kan panas, anti panas kan ya. Dipotong. Nah, moga yang di sini, yang di dalam Google Meet paham ya. Sarung tangan yang anti panas itu loh. Ya, nanti pas di video tambahin ya. Kalau saya dulu pernah beli apa tuh namanya itu, tapi bentuknya lingkaran, saya potong dimensinya sama dengan alas si timbangan, lalu saya taruh di atas. Jadi saya setelah keluar langsung bisa truk. Bisa seperti itu. Ya, jadi bisa men-skip ke arah sana. Karena kalau kita aluminium foil atau cawan porselin langsung bertemu dengan bagian permukaannya si timbangan, panas itu merusak sensor. Oke, saat itu dia tidak apa-apa. Besok sakit, lalu error, sehingga kamu sudah capek-capek ngukur, datanya hilang. Baru sadar pas terakhir, kok beratnya jadi nambah, dikurangin airnya ya. Nah, ada beberapa seperti itu. Jadi harus tetap tahu berapa sampel yang kita ukur, berapa ini. Jadi nggak mungkin dia naik, pasti turun. Seperti itu ya ceritanya. Setelah itu selesai ngambil data, ngolah data. Nah, ngolah data itu kan sebenarnya sama dengan seperti yang sebelumnya. Misalnya ini bukan tetesan ya, waktu ya, jam ke ya ceritanya. 1, 2, 3, terus berat sampel plus wadah kan ya ini ceritanya ya. Ceritanya berapa nih ceritanya. Terus nanti tinggal dikurangi dengan di sini misalnya wadahnya berapa beratnya, terus berarti ini berat sampel akhir. Nah, kalau jam pertama ya udah diukur. Jam kedua berarti kan hanya nambah 1 jam, berapa sampai akhirnya konstan. Nah, pasti punya 3 data karena kita satu data misalnya 5 gram, itu ada 3 sampel. Nanti mencarinya rata-rata. Iya, kan kamu kasih 3 ini. Masa saya yang ini aja lah, lebih cakep gambarnya. Enggak. Karena tadi kita justifikasi alat itu tersebar merata, tidak oblak ya ceritanya, maka pengambilannya dah rata-rata. Ada 5 sampel, maka 5 sampel. Sebenarnya 5 sampel itu kan cukup berat ya, kadang-kadang ada sampel yang dikit. Jadi minimize lah dengan 3, itu udah oke lah masuknya ya ceritanya. Kalau misalnya bisa 5, oke. Nah, jadi bisa itu. Tapi ketika penelitian misalnya kalian ngukur kadar ini panjang tenan ya. Tinggal hubungi lab yang mau melayani jasa kadar air, selesailah urusan itu. Ada. Tapi kan masa iya praktikum Mbak, tolonglah Mbak. Ya, tidak bisa, itu ini kan hanya praktikum. Ya, kurang lebih itu distilasi kan ya. Nanti ngolah data sama segala macam. Sebenarnya ada baiknya kamu tahu data yang kurang lebih satu level dengan kamu, misalnya bawang dengan bawang. Ya.
ada bawang dengan bawang. Jadi bisa tahu, nanti mungkin kamu bisa nambah bahasan. Ada praktikum yang itu tapi di video ya, bukan di laporan praktikum kamu ya. Di video lain dia pakai bawang, ternyata ya silakan kamu nambahkan statement kamu apa. Jadi sebenarnya kita ngukur kadar air dengan apa. Jadi ngukur kadar air untuk bawang tuh bisa saja kalau bawang segar itu kan ada umbinya, ada daunnya. Itu juga diukur loh, Mbak. Tapi kan kamu nggak punya. Nah, kalau orang eksperimen itu biasanya yang baru dicabut dari ladang atau kebunnya, itu diukur juga kadar airnya sebenarnya berapa. Lalu yang dari si bawang utuh, potongan, irisan, itu dipakai dan dicarikan algoritmanya. Tidak langsung rata-rata semua, tidak. Misalnya yang daun berapa rata-rata, sini berapa. Nanti ada persentase. Daun itu berapa kontribusi, ini berapa kontribusi. Karena itu sampel yang cukup unik. Lain cerita kalau misalnya kamu sampel udang juga ukuran ya, terus jagung itu kan jagung tidak masuk karena dia masuknya biji-bijian ceritanya. Nah, ke arah sana. Jadi silakan kalian apa yang ditangkap sama praktikum dan pembenahannya apa. Jika memang butuh video kecil-kecil dari lab ya silakan, lab juga terbuka ya dengan protokol kesehatan tetap agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, videonya ditunggu 1 minggu. Tapi UAS ya besok ya. Berarti saya hitung Jumat kan nggak ada UAS ya, Jumat depan ya. Kamis sudah selesai UAS ya. Berarti Kamis depan itu tanggal berapa? Ini Kamis tanggal berapa? 4, 3 tambah 7, 7, 10, 17. Tanggal 17 maksimal jam 8 pagi. Waktunya seminggu ya. Praktikum yang satunya cukup seminggu? Saya harap cukup. Ya. Ceritanya. Karena kemarin kan sudah vakum seminggu ya. Yang pembekalan saya harap sudah lebih dari cukup. Jadi mencicil sebenarnya ya. Saya rasa ilmu kepepet kalian cukup tinggi. Ya, saya rasa cukup tinggi. Jadi moga bisa ke arah sana. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan. Yang 17 tuh yang destilasi. 17 destilasi maksudnya? Sebenarnya destilasi kan udah seminggu yang lalu ya. Jadi sebenarnya harusnya kamu udah nyicil. 17 itu ya destilasi ya air. Sanggup nggak? Yang pertanyaan kan saya tanya. Jangan bilang ada yang mau ditanyakan, silakan menyampaikan pendapat kalian. Jangan sampai, oke Bu, jangan gitu juga, coba dinalar ya. Kalau saya sih bilang, karena arahan kemarin sudah seminggu, mungkin kamu sudah mencicil. Jika merasa keberatan ya tinggal speak up. Jangan diam-diam baik. Nah, seperti itu saja. Rasa-rasanya sih kayak orang keberatan gitu ya. Gitu ya Mas Bima ya. Ya udah, maksud saya kalau kamu nggak ngomong keberatan, saya nggak akan ngurusin loh, seriusan. Saya tidak akan mengurusi orang yang nggak mau ngomong. Mohon maaf ya maksudnya. Jadi kalau kamu ngomong, ya baru saya urusi. Misalnya kamu kayak mau tenggelam, nggak, saya pikir kan kamu lagi acting. Kan saya nggak tahu. Ya kan kita butuh seperti itu. Ya silakan. Ibu mau nanya kalau misalnya. Maaf Bu, saya kalau misalkan gimana Will? Destilasinya dikumpulkan hari Kamis juga, itu nggak apa-apa Bu, tanggal 10 juga. Bareng sama yang tanggal 10? Akhir. Tanggal 10 yang mana? Yang destilasi Bu. Destilasi, videonya. apanya itu? Pengumpulan video ini Bu. Oh yang tugas kamu lain ya? Evaluasi ya. Tugas kamu yang lain atau gimana sih? Gak ngerti saya. Ini Bu video evaluasi destilasi yang lanjutan. Iya, saya tuh nanya, tanggal 10 itu kan masih UAS. Ya kan? Iya. Kamu keganggu nggak? Enggak sih Bu, kalau kan hari Kamis kan kita terakhir ya Bu. Iya, berarti kan mulai kerja itu dari Kamis. Kamis setelah UAS. Jadi dikumpulkan tanggal 17. Masa lagi UAS kamu belajar buat video? Gitu loh. Nanti jika saya buat tanggal 10, demo saya sama Bu Desi nih. Lagi UAS dirusuh-rusuhin. Saya kasih yang lebih enak, Mas Wildan maunya biarkan kami berjuang Bu. Lama. Berjuang gak gitu juga ya. Jadi maksud saya, destilasi sama air, kadar air itu di tanggal 17. Nah saya tanya, apakah 2 video itu kamu mampu ketika dikumpulkan tanggal 17? Jika tidak mampu, silakan berbicara. Begitu ya. Gitu Mas ya. Kamu belum sebut tanggal yang kamu video loh. Mau kumpul kapan? Kalau kamu sebut tanggal kan saya tahu gitu maksud saya ya.
kalau masuk akal ya saya oke loh. Asal kamu ngomong, kalau saya yang set, kamu ngerasa ih beban nih. Nah, kalau kamu yang set, jadi saya mempercayai, misal nih ya, ini belajar ya. Misalkan gini, kamu set tanggal 17, misalnya tugas ya. Tugas 17, terus hanya kelompok kamu, misalnya hanya kelompok kamu. Bukan ramean, itu lain cerita. Kalau ramean tuh mah males semua katanya. Bu, ini saya baru selesai 3 nomor, padahal tugas 5. Saya kumpulkan 3 nomor dulu. Nanti dua nomor yang kurang mungkin 3 hari kemudian, Bu. Nah, enak kan ya? Jangan sampai deadline udah tidak ada satupun yang dikumpulkan. Pertanyaan saya, ngapain aja? Padahal tugas itu udah 10 hari. 10 hari udah saya hitung. Terus begitu nggak ngumpulin, nggak ngomong-ngomong. Pertanyaan saya, apakah saya tugas ngecekin loh, sampai akhirnya saya, ini mana? Apa email saya ngecekin spam, ngecekin update, ngecekin, nyambung kali masuk ke email saya yang lain nih. Saya lama-lama kok jadi saya yang repot sendiri ya. Nah, jadi tolong diselesaikan di sekarang aja. Kalau kamu keberatan dua itu ya. Ini saya matiin dulu ya, karena percakapannya nggak penting ya. Oke, saya tutup aja ya. Selamat sore.